Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi meskipun kita belajar secara jarak jauh atau PJJ dan secara online ya. Hari ini kita akan bahas bab 1 ya, tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Ya, kalian sudah kemarin memberikan cerita singkat ya tentang Nabi Muhammad ya. Alhamdulillah kamu masih tahu ya, jadi umat Islam harus tahu sejarah kisah Nabi Muhammad. Sekarang kita akan bahas Nabi Muhammad teladanku. Sikap jujur Nabi Muhammad disebut uswatun hasanah, yang artinya suri teladan yang baik, yang patut dicontoh ya. Jadi Nabi Muhammad itu disebut uswatun hasanah karena dia memiliki suri teladan yang baik. Jadi kebaikan-kebaikan beliau kita harus contoh. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki sifat terpuji baik dari perkataan dan perbuatan, yaitu jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong ya, dari semenjak dia kecil sampai dia menjadi nabi dan menjadi rasul ya. Kemudian Nabi Muhammad disebut khataman ambiyin, yaitu penutup para nabi dan rasul ya. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Jadi di sini disebut khataman ya, jadi penutup dari segala nabi dan rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil terkenal dengan pedagang yang jujur dan menjadi pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk bersifat jujur. Jujur kepada siapa? Yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang tua. Yang keempat, jujur kepada guru. Dan yang kelima, jujur kepada semua orang. Jadi kepada siapapun kita harus jujur ya, terutama pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri sendiri ya. Kadang kita susah mengendalikan diri kita ya. Ketika kita mau berbohong ya, itu adalah perbuatan dosa. Jadi harus jujur. Kemudian perhatikan gambar. Di sini ada gambar ya, menemukan sebuah uang ya. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan ketika menemukan? Sebaiknya misalnya kamu menemukan di sekolah ya, kalau di sekolah kan banyak siswa ya. Nah, kalau kalian tidak tahu, kembalikan kepada ibu guru dan bapak guru. Jadi nanti kalau ada siswa yang kehilangan uang ya, bisa melaporkan kepada ibu dan bapak guru. Jadi ketika menemukan uang di jalanan, nah ini kan kita nggak tahu punya siapa ya, ini boleh kita sumbangkan atau kita amalkan kembali ya. Kemudian kita perhatikan gambar. Nah, di sini ketika ulangan ya, diminta kalian bertanggung jawab ya, bagaimana cara mengerjakan soal dengan baik, jangan mencontek ya. Jadi biasakan jujur dengan diri sendiri. Kalau kalian tidak bisa ya berarti kalian tidak belajar ya. Makanya kalian diminta bersikap jujur untuk belajar ya, dan berusaha sendiri. Sekarang kita lihat gambar kelima. Di sini ada anak ya yang meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan. Jadi dia jujur. Misalnya buku temannya terkena air ya, dia jujur, maaf tadi buku kamu tidak sengaja tersiram dengan air minumku ya. Di sini adalah sifat-sifat jujur yang bisa kita lihat ketika menemukan barang, kemudian ketika mengerjakan soal, dan ketika kita berbuat kesalahan. Oke. Di sini keuntungan bersikap jujur. Yang pertama, disayang Allah tentunya ya, disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, punya banyak teman. Ini adalah keuntungan bersifat jujur. Kemudian juga ada kerugiannya, tidak berkata jujur ya, dibenci Allah. Aduh, serem ya. Tidak disenangi orang tua dan guru, tidak punya teman. Lawan kata jujur adalah bohong ya. Jadi kalian kalau tidak jujur, maka kamu disebut anak pembohong. Sebaiknya sikap kita dimanapun dan kapanpun kita harus bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Jadi setiap saat, kapanpun, dimanapun kita harus bersikap jujur, tidak boleh sombong. Oke. Nah, dari tadi ya Ibu udah terangkan bagaimana sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di sana dia bersikap jujur dari sejak kecil sampai dia menjadi Rasul ya. Untuk itu coba kalian latihannya dikerjakan di yang Ibu sudah berikan di classroom.
kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu kirimkan lagi ke Classroom. Oke, untuk pembahasan Nabi Muhammad panutanku atau teladanku selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.